Masih bersama Yoga Arif Putra Boyolali. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah pengalaman, yaitu memanfaatkan mesin lampu yang tentunya sudah tidak berfungsi lagi, yang biasanya kita buang begitu saja karena sudah mati, karena untuk kacanya sudah pecah. Oke, kita manfaatkan menjadi barang yang sangat berguna. Kita bongkar dulu. Inilah kondisi di dalamnya. Kita bersihkan dulu. Mungkin ada kotoran yang mengganggu, dan kita buang yang tidak kita pergunakan. Ini contohnya, ini kaca yang sudah pecah, ini kawatnya kita putus saja, kita buang. Sepertinya masih bisa dipergunakan untuk mesinnya, karena yang mati lampunya yang pecah. Semoga saja masih bisa dipakai. Pertama kita lihat bahwa kabelnya ini keduanya masih menyambung, kabel input dari AC, berarti tidak perlu kita menyambung lagi. Yang penting tegangan di kapasitor ini ya itu masih ada. Yang lainnya misalnya ini mati, seperti trafo TR mati, tidak masalah. Yang penting masih ada tegangan di kapasitor. Kita baca ini kaki kapasitornya, ini nanti yang kita manfaatkan. Tapi tentunya kita cek dulu masih ada atau tidak tegangannya. Kita sambungkan dua kabel yang berbeda warna, yaitu kabel merah dan hitam. Yang merah bertanda plus, karena nanti jangan sampai terbalik. Oke, yang merah kita pasangkan di kapasitor plus positif, yang tidak ada garis putihnya ya, kita pasangkan dulu. Kita solder dulu yang kabel merah. Selanjutnya untuk kabel yang hitam, ini kita pasangkan di kaki kapasitor negatif. Kapasitor yang ada garis putihnya ini adalah negatif. Kita solderkan di kakinya. Ya, sudah terpasangkan keduanya. Ini kita cek tegangannya masih ada atau tidak. Ini nanti akan saya pergunakan untuk membuat cas aki ya, charger aki. Ini kita lihat dulu tegangannya masih ada atau tidak. Kalau masih ada berarti bisa kita lanjut untuk kita manfaatkan. Yang kabel merah kita pasangkan di merah, hitam juga hitam. Oke, untuk AVO kita posisikan di DC. Kita ambil DC yang paling tinggi, ini 1000, kita ambil yang 1000.
karena ini tegangannya tinggi sekali, tapi DC ya, bukan AC lagi. Kita nyalakan, masih ada tegangannya tidak? Iya, masih hampir 300, 400, tinggi sekali ya, berarti masih bisa kita manfaatkan. Kita matikan dulu karena tegangannya masih tinggi. Ini harus kita turunkan ya, yang dari 300 volt lebih tadi ini harus kita turunkan supaya menjadi 12 volt, karena nanti untuk ngecas aki 12 volt. Oke, peralatan selanjutnya sudah saya siapkan. Ini kipas angin yang masih menyala, dan saya mau pinjam dulu ini untuk kapasitornya. Ini kapasitornya kan saya pergunakan. Kita potong dulu, kita ambil dulu. Ya, kapasitor kipas angin 1,5 mikrofarad 450 volt. Ini nanti kita pasangkan di kabel input ini, bebas pilih salah satu. Ini kita potong. Dan nanti cukup kita sambungkan saja. Kita sambungkan bagian yang telah kita potong. Kita beri isolator dulu supaya tidak nyendrum begitu. Elah ucul. Oke, sudah selesai pemasangan kapasitor. Kita cek lagi apakah sudah ada perubahan. Juga memastikan kapasitornya masih bisa dipakai. Ya, masih tinggi ya, hanya turun sedikit. Padahal yang kita butuhkan adalah 12 volt. Oke, langkah selanjutnya kita persiapkan alat yang lainnya. Kita persiapkan resistor ini 120 ohm dan dioda Zener 12 volt. Caranya ini dioda yang ada garis hitamnya ini kita jadikan satu dengan resistor. Kita ikatkan.
dan kita solder tentunya. Ya, sudah disolder seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan. Oke, kita pasangkan. Ya, ini yang kabel merah ini kita lepaskan dulu. Yang merah kita lepaskan, sementara yang hitam kita biarkan. Karena yang merah nanti sudah pindah posisi. Selanjutnya yang resistor, kaki resistor yang ini kita pasangkan mengganti kabel yang merah tadi atau di kapasitor plus. Sementara yang dioda nanti kita pasangkan bersama dengan kabel hitam. Kita pasangkan dulu. Sudah terpasangkan seperti ini. Selanjutnya kabel merah tadi yang telah kita lepaskan ini kita pasangkan di sini, kita solder menyatu dengan resistor dan dioda zener. Ini merupakan jalur plus ya. Ya, seperti ini. Masih ada satu lagi rangkaian yang perlu kita pasangkan, yaitu kapasitor. Ini kapasitor 16 volt 220 mikro. Ini yang plus. Ini kita jadikan satu dengan kabel merah. Yang plus jadi satu kabel merah, yang main jadi satu dengan kabel hitam. Oke, nanti posisinya begini. Kita solder dulu. Pekerjaan sudah selesai. Seperti ini, bisa di screenshot yang ingin mencobanya. Ini tinggal kita coba, kita cek untuk tegangannya. Kita cek tegangannya apakah bisa 12 volt. Biasanya 13 lebih ya, bahkan 14 kadang, tapi nggak apa-apa, bisa dipakai walaupun 14 bahkan 15 pun masih bisa ya. 12 lebih, 13,4 ya, 13 lebih. Ini nggak apa-apa. Ini kalau ingin 12 pas memang susah ya. Ini bisa untuk mengecas aki 12 volt, bahkan 14 volt, 15 volt bisa. Yang penting 11 volt ke atas. Ini kita kalau kita lepaskan, kita konsletkan dulu begini. Kadang karena kapasitornya masih menyimpan tegangan.
bahkan tegangannya tegangan AC yang kapasitor itu ya. Kita coba untuk mengecas aki. Kita cek dulu aki saya berapa volt. Hanya 2 volt, 2,4 volt, karena tadi memang sudah saya konsletkan dulu. Oke, yang hitam pada main, yang merah posisi plus, jangan sampai terbalik. Semoga saja bisa dipakai. Saatnya kita nyalakan untuk charger aki kita yang baru. Oke, sudah saya nyalakan. Dilihat dari avometernya ada pergerakan, berarti bekerja ya untuk chargernya. Justru biasanya lebih cepat. Kita ngecas sebentar saja, kita lihat itu hasilnya sudah nampak, sudah naik. Walaupun ada resikonya ya, ini ada resikonya pemakaian charger ini, nyetrum terutama. Coba kita lepaskan dulu, kita lihat yang tadi 2 volt, 4 sekarang berapa ya, 9, 8 turun ya. Terlihat bahwa charger ini bekerja walaupun baru sebentar. Jadi sebenarnya bagus untuk mengecas aki walaupun tanpa trafo, cukup menggunakan lampu bekas ternyata bisa, dan hasilnya pun bagus. Oke, hanya resikonya ini nyetrum ya. Jadi untuk mengecas harusnya pada tempat yang aman, jauh dari jangkauan orang lain. Karena ini nyetrum walaupun DC, ini tegangan DC tapi nyetrum. Ini bahayanya di situ. Jadi harus benar-benar pada tempat yang aman. Walaupun tes pen saya ini tidak menyala tapi nyetrum ya. Tidak menyalanya mungkin karena sudah melalui resistor tadi, tapi ini tetap nyetrum. Jadi untuk tutorialnya tidak akan saya teruskan sampai penuh ya untuk akinya, karena ada resiko nyetrum itu tadi, tidak aman kalau tidak saya tunggu. Tapi cepat untuk pengisiannya. Oke, yang perlu diperhatikan lagi, di saat kita mencabutnya dari stop kontak ya, karena ada resiko juga. Ini kadang masih menyimpan setrum, ini harus kita konsletkan supaya menghilangkan setrum yang berada di kapasitor. Dan ini jacknya juga kita konsletkan, kadang juga masih menyimpan setrum. Khusus yang berani saja untuk mencobanya, yang tidak berani tidak perlu mencobanya. Oke, demikian saja. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.